Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik IPA tentang organ dan sistem pernapasan hewan dan manusia, serta penyebab gangguan dan penyakit pada organ pernapasan manusia. Materinya ada di tema 2, subtema 1 dan 2. Organ dan sistem pernapasan hewan. Bernapas adalah menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida melalui organ-organ pernapasan. Hewan yang merupakan makhluk hidup tentu melakukan pernapasan, dan tiap-tiap kelompok hewan mempunyai perbedaan pada organ dan sistem pernapasannya. Yang pertama, organ dan sistem pernapasan pada cacing atau vermes. Organ pernapasan pada cacing adalah permukaan kulit. Pada permukaan kulit itulah oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Di bawah permukaan kulit cacing terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah tersebut akan mengedarkan oksigen yang diserap oleh kulit ke seluruh tubuh. Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari kulit cacing harus selalu basah dan berlendir. Cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga kulitnya agar selalu basah dan berlendir. Yang kedua, organ dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Serangga memiliki alat pernapasan berupa trakea. Hewan yang termasuk jenis serangga seperti nyamuk, belalang, lalat, rayap, dan kupu-kupu. Trakea merupakan sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Percabangan itu disebut trakeola. Udara akan masuk ke dalam tubuh serangga melalui pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Kemudian udara akan mengalir sepanjang trakea dan menuju trakeola. Lalu oksigen akan diserap dan digunakan oleh sel tubuh serangga. Yang ketiga, organ dan sistem pernapasan pada ikan atau fishes. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang terletak di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang dilindungi oleh tutup insang yang disebut operculum. Pada insang terdapat pembuluh darah halus yang dapat menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi untuk mengeluarkan garam. Yang keempat, organ dan sistem pernapasan pada kelompok hewan amfibi. Amfibi hewan yang dapat hidup di darat dan di air, seperti katak dan salamander. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring dengan mulainya berfungsinya paru-paru. Kemudian katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Setelah menjadi katak dewasa, alat pernapasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Yang kelima, organ dan sistem pernapasan pada kelompok hewan reptil. Reptil seperti ular, kadal, dan buaya bernapas dengan paru-paru. Udara akan masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru.
Paru-paru reptil terdapat di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada buaya, lubang hidungnya memiliki kemampuan menutup atau dapat ditutup selama menyelam, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, organ dan sistem pernapasan pada kelompok hewan burung atau apes. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Lalu, udara akan masuk ke dalam trakea. Udara dari trakea sebagian akan masuk ke dalam paru-paru dan sebagian ke dalam kantong udara atau pundi-pundi udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Yang ketujuh, organ dan sistem pernapasan pada kelompok hewan mamalia. Mamalia terdiri atas dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat seperti sapi, kambing, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, serta paru-paru. Pada mamalia air, hidung dilengkapi dengan katup. Saat mamalia menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Delapan, organ dan sistem pernapasan manusia. Pernapasan pada manusia terdiri atas beberapa organ pernapasan seperti hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, yang di dalamnya terdapat alveolus. Yang pertama, hidung. Udara akan masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring terdapat di bagian belakang paring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu atau bakteri yang masuk dan lolos dari saringan yang ada di dalam hidung. Yang kelima, bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah, dan alveolus ini berbentuk seperti buah anggur. Bagaimana cara kerja organ atau sistem pernapasan manusia? Yang pertama, udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui hidung. Dari hidung, udara akan disaring dari kotoran, akan dilembabkan dan akan disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Yang kedua, udara dari hidung akan masuk ke dalam laring atau pangkal tenggorokan. Yang ketiga, dari laring, udara akan menuju trakea. Di trakea ini terdapat juga silia.
Silia berfungsi untuk menyaring kotoran yang lolos dari hidung. Kemudian udara akan masuk melalui bronkus. Lalu udara dari bronkus menuju bronkiolus. Dari bronkiolus udara menuju alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui alat-alat pernapasan yang sudah dijelaskan tadi. Fungsi otot diafragma dalam membantu proses pernapasan. Selain melibatkan organ-organ pernapasan, bernapas juga memerlukan kekuatan otot. Otot yang membantu dalam proses pernapasan itu adalah diafragma. Nah, dari gambar kita bisa melihat cara menarik napas dan mengeluarkan napas. Penyebab gangguan pernapasan organ manusia. Faktor-faktor penyebab gangguan organ pernapasan manusia. Yang pertama, faktor fisik, yaitu kelainan alat pernapasan bawaan, misalnya pada bayi prematur. Kemudian, yang kedua, faktor lingkungan, yaitu polusi udara berupa asap kendaraan dan pabrik, serta asap rokok. Yang ketiga, faktor penyakit seperti asma, TBC, kanker paru-paru, dan bronkitis. Penyakit pada organ pernapasan manusia yang pertama adalah penyakit emfisema. Penyakit emfisema adalah penyakit yang menyerang alveolus paru-paru. Alveolus paru-paru kehilangan elastisitasnya sehingga membuat alveolus paru-paru menjadi kaku. Itu terjadi karena udara yang terjebak di dalamnya seperti asap rokok. Yang kedua, penyakit asma. Penyakit asma adalah kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau kemasukan alergi lainnya. Penyebab penyakit asma yaitu debu, kotoran, udara dingin, serbuk sari, bulu, dan tekanan psikologi. Kemudian gejala awal penyakit asma, batuk, sesak napas, napas berbunyi, dahak sulit keluar, rasa berat di dada. Dan gejala beratnya yaitu serangan batuk hebat, sesak napas berat, napas tersenggal, kulit membiru, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Yang ketiga, penyakit kanker paru-paru. Sel-sel kanker pada paru-paru akan terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, penyakit tuberkulosis atau TBC. Disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika meluas dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil sehingga penderita sering merasa terengah-engah. Yang kelima, penyakit bronkitis. Penyakit ini adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan atau bronkus akibat adanya infeksi. Gejalanya, penderita akan mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan sehingga penderita akan mengalami sesak napas. Yang keenam, penyakit influenza. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza.
Orang yang menderita penyakit ini akan mengalami gejala seperti bersin, demam, dan pilek. Nah, untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan bernapas? Yang kedua, jelaskan sistem pernapasan pada cacing. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan paring? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan penyakit asma? Yang kelima, sebutkan gejala-gejala penyakit influenza. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.